Hari itu adalah hari ulang tahun Lily dan Lea menawarkan untuk mentraktirnya spa. Mereka tiba di Pink Lotus Boutique Spa yang luar biasa untuk perawatan hari itu dan dikirim ke kamar yang berbeda. Salah satu wanita menerima pesan di ponsel mereka yang berbunyi, "Hati-hati." Lihatlah gambarnya. Dapatkah kamu mengetahui teman mana yang berada dalam bahaya? Itu Lily. Minuman di nampan pelayan itu pasti beracun. Dia harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Hello. Jonah terbangun di garis waktu yang berbeda. Biasanya dia adalah seorang siswa dengan nilai A. Tetapi dalam realitas ini, dia adalah siswa yang cukup buruk. Gurunya melakukan detensi untuk melihat apakah nilainya akan menjadi lebih baik. Selama masa detensi, dia harus memecahkan beberapa teka-teki. Untuk setiap teka-teki yang dia pecahkan, dia mendapatkan poin yang akan membantunya menaikkan nilainya. Tugas pertamanya adalah menemukan perbedaan antara kedua gambar. Dia hanya punya waktu beberapa detik. Dapatkah kamu membantu? Ya, yang di sebelah kanan itu tidak memiliki coretan di atas kertas. Untuk tantangan detensi berikutnya, Jonah harus menemukan perbedaan antara dua kelinci yang sedang mengendarai sepeda motor. Jangan terlalu banyak bertanya, cukup bantu dia. Ya, itu adalah helm yang selama ini digunakan. Dana adalah seorang juara renang yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisinya pada hari Senin. 24 jam sebelum hari H, dia menghilang. Tak seorang pun dapat menemukannya. Ibunya menelepon polisi dan meminta mereka untuk menyelidiki kejahatan tersebut, dan mereka menemukan 3 tersangka. Semuanya adalah perenang. Hannah mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan Dana sejak latihan terakhir mereka. Ashley menjelaskan bahwa dia mengundang Dana untuk makan siang pada hari Sabtu. Namun Dana menolak karena dia sedang menata rambutnya untuk kompetisi. Dan Melanie mengatakan bahwa dia berbicara dengan Dana pada malam sebelumnya. Dana mengatakan kepadanya bahwa dia merasa cemas sebelum lomba. Salah satu perenang berbohong. Siapa? Maksudku, itu pasti Ashley. Tidak masuk akal jika seorang perenang menata rambutnya sebelum bertanding renang. Lagi pula rambutnya akan basah. Daniel adalah seorang pelaut di sebuah kapal pesiar besar. Suatu hari, kapten kapal memintanya untuk pergi ke dek paling bawah kapal dan mengambil beberapa perbekalan. Namun, ketika pria itu berjalan menuruni tangga, tangganya patah dan dia terjatuh. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa keluar. Dan, oh tidak, situasinya lebih buruk dari yang dia duga. Ada lubang di lambung kapal dan air mulai memenuhi dek bawah. Lihatlah sekeliling. Adakah yang bisa Daniel lakukan untuk menyelamatkan diri? Ya, dia bisa mengenakan jaket pelampung dan menunggu air memenuhi dek bawah. Dia akan mengapung ke atas dan kemudian dia bisa menaiki tangga lagi. Maksudku, jika kapal itu tidak tenggelam seperti Titanic kan? Emily sedang membongkar lemari neneknya saat dia menemukan sesuatu yang spektakuler. Sebuah mesin waktu. Dia mengatur tanggal kembali ke abad ke-16 dan menekan tombolnya. Dia menghabiskan hari itu dengan menjelajahi pasar lokal, tapi orang-orang terus menatapnya dengan cara yang berbeda. Seorang pria menghampirinya dan berkata bahwa dia tahu dia adalah seorang penjelajah waktu. Pria itu mengurungnya di ruang bawah tanahnya dan berkata bahwa dia akan mencari di mana dia menyembunyikan mesin waktunya. Emily sangat frustasi karena dia tertangkap dan takut tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan aslinya. Saat itulah dia melihat di ruang bawah tanah itu ada sebuah piano tua. Apakah kamu tahu bagaimana Emily bisa menggunakan piano itu untuk melarikan diri? Itu sulit, tetapi dia harus memainkannya sampai dia menemukan kunci yang tepat. Kamu memutuskan bahwa kamu harus melakukan petualangan, jadi kamu mengemas ranselmu dan pergi mendaki di jalur Appalachian.
Masalahnya, karena ini adalah pendakian pertamamu, kamu membuat perencanaan yang buruk. Air minummu hanya bertahan selama 1 hari dan kamu perlu mengisi ulang. Ada 4 sumber air di hadapanmu: kolam, danau, kaktus yang berair, dan sungai. Dari mana kamu harus minum air? Sebagian besar kaktus beracun, jadi kamu harus menjauhinya. Air dari kolam dan danau adalah air yang tergenang, jadi ini berarti air tersebut dapat diisi dengan hal-hal yang tidak baik untukmu. Jadi tinggal air sungai. Bagus sekali. Hari sudah mulai malam dan kamu... Martin terbangun dalam keadaan terkunci di ruang bawah tanah. Pria itu tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Mungkin melalui lubang di langit-langit. Ada 3 pintu yang mengarah keluar ruangan. Di belakang pintu pertama ada lubang yang dalam dengan paku-paku logam di bagian bawahnya. Pintu kedua mengarah ke sebuah danau dengan ikan piranha yang kelaparan. Dan di balik pintu ketiga ada buaya. Tapi yang terburuk adalah ruangan itu mulai terisi air. Kamu perlu membantu Martin dan cepat tulis di komentar apa yang harus dilakukan pria malang itu untuk menyelamatkan hidupnya. Martin harus membuka pintu pertama, lubang itu akan mulai terisi air. Dan akhirnya pria itu akan bisa berenang melewati paku-paku tersebut. Ada 1 orang lagi, Alisa, yang terjebak di sebuah ruangan yang dipenuhi air yang berasal dari keran di dinding. Tidak ada jendela di ruangan itu dan pintunya terkunci. Alisa hanya memiliki kain pel dan ember besar. Kalau kamu tahu bagaimana cara menyelamatkannya, coba jawab di bawah. Sebenarnya nggak terlalu berbahaya sih, Alisa hanya perlu mematikan keran air. Nick sedang berlayar keliling dunia dengan kapal pesiarnya ketika dia terjebak dalam badai yang mengerikan. Suatu ketika kepalanya membentur tiang kapal dan kehilangan kesadaran. Ketika dia sadar, dia mendapati dirinya berada di pantai dikelilingi oleh penduduk setempat yang tampak tidak ramah dan pasti tidak menyukai orang asing. Mereka menawarkan Nick 3 pilihan: mengirimnya ke sebuah gua yang penuh dengan tarantula, melemparkannya ke dalam lubang yang dipenuhi kalajengking kuning, atau membawanya untuk bertemu dengan beberapa singa yang kelaparan. Kalau kamu tidak menulis di komentar mana yang harus dipilih pria itu, mungkin nasibnya akan berakhir buruk. Nick sebaiknya memilih tarantula karena sebagian besar tidak berbahaya bagi manusia. Lihatlah gunung berapi ini, hampir meletus tuh. Sayangnya Loren hanya memiliki 1 kursi di mobil sportnya, tapi ada 3 orang yang ingin pergi sejauh mungkin dari gunung berapi. Siapa yang harus diselamatkan oleh gadis itu? Seorang pria muda dan tampan, seorang wanita kaya, atau seorang nenek? Pria dan wanita itu masih muda dan dapat bergerak cepat, mampu melarikan diri. Sedangkan wanita tua itu tidak akan berhasil. Loren harus memberinya tumpangan. Tapi kalau kamu nggak setuju, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Lihatlah para guru ini, salah satu dari mereka adalah vampir. Kamu harus bereaksi cepat untuk menyelamatkan murid-murid mereka dari kematian. Ada bekas kecoklatan akibat terbakar matahari di kulit guru di sebelah kiri. Vampir takut pada sinar matahari. Guru di sebelah kanan memakai gips di kakinya. Dia tidak mungkin seorang vampir. Tapi yang di tengah, seluruh tubuhnya tertutup. Dia bahkan mengenakan sarung tangan. Dia pasti vampir yang kita cari karena dia takut sinar matahari menyentuh kulitnya. Melanie mengundang rekannya Maria untuk makan malam. Maria terkejut karena dia mengira Melanie tidak menyukai dirinya. Tapi Melanie menyiapkan makanan yang sangat enak. Dia memotong ikan menjadi 2 bagian dan masing-masing dari mereka memakan bagiannya.
Beberapa waktu kemudian Maria memucat dan kehilangan kesadaran. Dia dibawa ke rumah sakit, dia mengalami keracunan makanan yang parah. Beberapa hari kemudian polisi menangkap Melanie atas dugaan mencoba meracuni Maria. Tuliskan di komentar bagaimana dia berhasil melakukannya karena mereka makan hidangan yang sama. Racun tersebut berada di salah satu sisi pisau yang digunakan Melanie untuk memotong ikan. Dengan cara ini, hanya potongan ikan tuna yang dia berikan kepada Maria yang beracun. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Salah satu dari orang-orang ini baru saja mencuri seekor penguin. Kalau kamu bisa mengetahui siapa pencurinya, tuliskan "aku tahu" di kolom komentar. Pria pertama jelas datang untuk memberi makan penguin. Wanita itu benar-benar hamil, sedangkan pria muda ini dia membawa ransel yang berat dan bocor. Penguinnya pasti ada di dalam tuh. Lihat deh orang-orang ini. Salah satu dari wanita-wanita ini bukanlah istri sebenarnya. Jika kamu dapat menjawab dengan benar di kolom komentar, mana istri yang sebenarnya, kamu adalah detektif sejati. Mary menjalankan sebuah perusahaan perencanaan pernikahan. Dia tiba di kantornya pagi-pagi sekali. Oh, tidak. Seseorang mencuri seluruh persediaan tomat kering yang mahal yang disiapkan untuk pesta yang akan datang. Mary menutup kantornya pada pukul 10 malam tadi dan makanan ringan itu masih ada di sana. Dia menelpon polisi. Detektif mengidentifikasi 3 tersangka dan mengunjungi rumah mereka. Penjaga rumah sedang berjaga semalam. Dia berasumsi bahwa pencuri itu mungkin menyelinap masuk ke dalam kantor ketika dia sedang berada di lantai lain. Menurut petugas kebersihan, dia alergi terhadap tomat dan dia bahkan tidak bisa memasaknya. Dan seorang penata rambut yang bekerja di dekatnya mengklaim bahwa dia menutup salonnya pada pukul 8 malam tadi dan langsung pulang ke rumah. Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan. Dia memiliki tanaman tomat dalam pot di ambang jendelanya, jadi dia berbohong tentang alerginya. Perkenalkan 2 perencana pernikahan Mary, Holly dan Dolly. Holly sangat kaya, sementara Dolly sangat bokeh. Dapatkah kamu membedakan siapa yang mana hanya dengan melihat gambar ini? Lihatlah wanita di sebelah kiri. Ada banyak makanan cepat saji di lemari esnya. Sementara itu, wanita di sebelah kanan memiliki lebih sedikit makanan, tapi sehat dan mahal. Dia memilih kualitas daripada kuantitas. Jadi dia pasti Holly. Dan yang satunya lagi adalah Dolly. Mary sedang menelusuri media sosialnya dan menemukan 2 foto ini. Salah satu dari keluarga ini adalah miliarder. Bisakah kamu menebak siapa? Setiap anggota keluarga pertama masing-masing memiliki kaos kaki Natal dan mereka memiliki perapian yang bagus. Keluarga kedua hanya memiliki 2 kaos kaki dan perapian mereka palsu. Jadi keluarga pertama adalah keluarga yang kaya. Mary sedang melihat-lihat beberapa foto pesta pernikahan. Dapatkah kamu mengetahui pengantin baru mana yang bokeh? Gambar kedua menggambarkan beberapa busur sutra dan makanan ringan yang mahal. Jadi pasangan pertama bokeh. Mereka menggunakan makanan ringan yang murah dan karangan bunga buatan tangan untuk pesta pernikahan mereka. Lihatlah 2 foto pernikahan dari klien Mary baru-baru ini. Salah satu dari pasangan ini sangat kaya. Dapatkah kamu menebak yang mana? Pasangan pertama menyewa pakaian mereka. Itu sebabnya ukurannya tidak sesuai dengan mereka. Sementara itu pakaian pasangan kedua lebih kasual, tetapi rapi dan mahal. Mary sedang mengunjungi sebuah toko pakaian yang mahal. Dia menyaksikan adegan berikut.
salah satu pelanggan bokeh, sementara yang lainnya adalah seorang jutawan. Dapatkah kamu membedakan siapa yang mana? Pria pertama bokeh, itu sebabnya dia ragu-ragu dan merasa malu saat bertanya tentang kaos mahal ini. Sementara itu pria kaya merasa bebas untuk bertanya tentang harga karena dia mampu membeli semuanya. Tapi dia tetap ingin tahu kenapa harganya begitu mahal. Masuk akal. Mary sedang makan siang di restoran favoritnya. Di meja sebelah dia melihat dua wanita cantik. Salah satunya sangat kaya. Dapatkah kamu mencari tahu siapa? Wanita berambut pirang memiliki ponsel pintar lama dengan satu kamera. Sementara itu, wanita berambut merah memiliki ponsel terbaru. Jadi dialah yang kaya. Mary meninggalkan restoran dan bertemu dengan orang-orang ini di jalan. Salah satu dari mereka berpura-pura bokeh. Dapatkah kamu menebak siapa? Orang ini, dia mengenakan jam tangan pintar yang mahal. Mary memasuki sebuah supermarket. 3 wanita hamil berdiri di antrean. Dapatkah kamu mengetahui siapa yang super kaya? Wanita pertama sedang hamil besar, tapi dia tetap bekerja, yang mungkin berarti dia membutuhkan uang. Dan yang ketiga memiliki terlalu banyak kartu kredit dan kupon. Jadi wanita kedua yang memiliki banyak produk organik di keranjangnya adalah yang kita cari. Mary sedang berjalan-jalan di sekitar kota dan menemukan sebuah konser terbuka. Salah satu musisi di sana adalah seorang jutawan rahasia. Ada yang tahu siapa? Wanita ini, dia mengenakan berlian di balik pakaian sederhananya. Mary membawa sekotak coklat ke kantor untuk mentraktir rekan kerjanya. Kotak itu berisi 57 coklat, dan dari jumlah tersebut, semua kecuali 17 coklat dimakan. Berapa banyak coklat yang ada di dalam kotak itu sekarang? Untuk memecahkan misteri ini, kita harus membaca pertanyaan tersebut dengan seksama. Frasa semua kecuali 17 dimakan, berarti semua kecuali 17 dimakan. Oleh karena itu, 17 coklat masih tersisa di dalam kotak. Mary menghadiri sebuah upacara pernikahan yang mewah. Dia bertemu dengan 2 orang di tempat parkir. Dapatkah kamu menebak siapa yang jutawan? Pria ini adalah seorang sopir taksi, sedangkan pria kedua memiliki mobil sport, jadi dia adalah seorang jutawan. Mary memasuki pesta. Dia pergi ke kamar mandi dan melihat 2 wanita sedang merias wajah. Dapatkah kamu mengetahui suami siapa yang lebih kaya? Wanita di sebelah kanan menggunakan riasan Gucci palsu. Oleh karena itu, wanita di sebelah kiri pasti memiliki suami yang lebih kaya. Mary duduk di sebelah 3 orang pria. Mereka ingin membuatnya terkesan dan mulai membual tentang uang mereka. Richard baru saja menutup kesepakatan senilai $1 juta, jadi dia berencana untuk membeli penthouse baru. Harold baru saja kembali dari perjalanan keliling dunia. Dia mengundang Mary untuk bergabung dengannya di lain waktu. Dan Anthony mengklaim bahwa keluarganya memiliki sebuah perusahaan besar. Jadi dia tidak pernah bekerja 1 hari pun sepanjang hidupnya. Salah satu dari mereka berbohong. Bisakah kamu menebak siapa? Richard. Dia mencuri garpu emas dari meja dan menyembunyikannya di saku jaketnya. Mengapa dia melakukan itu jika dia kaya? Mary mendapat pesan darurat dari dapur. Ada yang merusak kue pernikahannya.
Dia pergi ke sana dan menginterogasi 3 orang tersangka. Koki tersebut berkata, "Aku meninggalkan tempat kerja selama 5 menit untuk pergi ke toilet. Saat aku pergi semuanya baik-baik saja, saat aku kembali bencana." Petugas kebersihan berkata, "Aku mencuci semua piring di dapur. Aku bahkan tidak punya waktu untuk melihat kuenya." Dan pelayan berkata, "Aku sedang menghadapi seorang tamu yang menyebalkan, jadi aku tidak memperhatikan kuenya. Maaf." Siapa yang berbohong?